Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah punya cerita ini tentunya mengutip dan mengungkap suatu pengalaman perjalanan sosok anak muda menjelang dewasa yang selama ini dia jalani dan dialaminya. Siapakah gerangan? Sebut saja Fakih nama samaran. Sosok seorang anak muda berwajah tampan, ramah, terkesan jujur dan hangat. Kerap kali orang-orang menyebutnya sosok Fakih memiliki raut wajah baby face, merujuk karakteristik serupa dengan wajah bayi. Pipi yang penuh, alisnya tinggi, mata yang besar dan cahaya rona yang halus lembut. Tampilannya tampak muda tapi kali ini sudah mulai beranjak dewasa. Infonya sih, semasa Fakih masih kecil, ayah dengan ibunya Fakih membina berdua berumah tangga. Entah karena alasan apa, entah ada insiden apa, hingga rumah tangganya tak bertahan lama lalu berujung menggugat cerai. Lantas berakhir dengan perpisahan. Namun hak asuh si anak jatuh pada ibunya. Tentu, dari keputusan perpisahan seperti ini, berimbas pada Fakih semenjak kecil usia balita. Sudah ditinggal sosok ayahnya entah perginya kemana. Akhirnya berdampak pada sosok ibu berperan ganda. Single parent merujuk pada orang tua yang membesarkan anak sendirian. Selaku kepala keluarga merangkap sebagai ibu rumah tangga, tanpa kehadiran pasangan. Sehingga seorang ibu dan Fakih anak kesayangannya singgah di suatu rumah sederhana di pinggiran kota Jakarta. Cerita Fakih sejak balita hingga lulus SMA. Sungguh panjang kisahnya. Sosok anak semata wayang tentu suatu anugerah amanah dari Yang Maha Kuasa Allah wa Ta'ala. Dengan sosok ibu mengasuh, membesarkan, membimbing, membina dan mendidiknya. Begitu banting tulang mencari nafkah. Sosok ibu tumpuan keluarga tentunya. Dari semua itu meraih dan menempuh ujian menyambung keberlangsungan terjal kehidupan ini tidaklah mudah. Benar-benar dengan ketabahan dan kesabaran. Berjuang berikhtiar sembari berdoa manjada wajada. Dengan segala aktivitas berupaya dan berusaha mencari nafkah. Begitu tersita saat dan waktu berlalu. Hingga sosok Fakih sesaat kerap dititip pada tetangga. Sehingga bersyukur kini Fakih sudah tamat SMA. Semenjak lulus SMA, tentu Fakih punya harapan, punya angan-angan, punya impian, bahkan punya cita-cita. Boleh dibilang gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ingin aku gapai meraih masa depan yang cemerlang. Berhasil dengan penuh keberuntungan. Menatap jauh masa depan semakin gemilang. Tentu Fakih ingin mengikuti jejak. Seperti kehidupan kebanyakan orang-orang yang sukses saat ini. Meraih keberuntungan dan keberhasilan sesuai harapan. Kali ini sosok Fakih sudah bergelar D3. Kala itu ditempuh kuliah sambil bekerja. Tentu awal karir yang baik sekali. Bisa bekerja sambil kuliah. Apalagi di Jakarta kota metropolitan. Tempat menempa tumpuan harapan hidupnya. Walaupun sungguh berat persaingan ketat. Tapi banyak peluang dan kesempatan yang lebih baik lagi. Kalau mau jujur, Fakih menyadari kurang siraman kasih sayang. Dan belajar dewasa dari ayahnya. Sehingga bila dihadapkan dengan satu fenomena persoalan maupun terkendala insiden peristiwa, lalu kesulitan perlu solusi, Fakih kerap kali kurang pede. Disinyalir ingin menghindar, nggak sanggup dan tak mampu menghadapinya. Terkesan Fakih mau cari enaknya saja. Nyaris sikapnya selalu ketergantungan pada orang lain. Kodrat manusia yang satu dan lainnya memiliki sikap dan sifat yang berbeda. Hal ini tentunya sudah manusiawi. Apa yang dialaminya Fakih? Dari satu sisi terdapat kelemahan. Tapi dari sisi lain Fakih punya kekuatan yang menonjol. Utamanya Fakih kerap kali dikerubuti sosok ibu-ibu yang lagi hamil mengidam. Lantas yang paling rikuh bikin mumet. Bagi Fakih ketemu cewek lalu berbasa-basi berujung mengajak berselingkuhan. Kondisi berpolemik semacam ini kerap kali mengganggunya. Bikin Fakih galau, berakhir dengan kericuhan dan kekacauan lalu resign dari pekerjaan. Kapan mau kelarnya dalam bekerja? Meniti karir buat kedepannya? Begitu keluhnya Fakih bergumam. Suatu hari Fakih bersama-sama teman sekantornya pergi makan siang di Mall Swalayan. Suasana riuh ramai pengunjung. Ketika Fakih sedang barengan menyantap makanan, tiba-tiba sosok perempuan nampak bergegas tergesa-gesa menghampiri Fakih. Lantas perempuan itu menyapa Fakih. "Mas, maaf ya, aku sedang ngidam jabang bayi, kepengen ngelus dadanya Mas ya." Tak sungkan lagi itu sosok perempuan hamil mengelus-elus dadanya Fakih. Seketika teman-temannya Fakih mentertawakan. Lantas sosok perempuan itu kabur sembari melambaikan tangan.
Lalu Kisbei. Ada-ada saja itu lelucon yang lagi ngidam. Nampak Fakih tersenyum tersipu malu. Ada lagi kejadian seperti itu. Dikala Fakih lagi berjalan sendirian. Olahraga pagi di taman bunga. Seketika cewek lagi mengidam menghampirinya. Tanpa basa-basi lantas dia mencubit pipi Fakih. Itu Fakih mengejarnya lantas cewek itu bilang, "Maaf bang aku lagi ngidam." Lagi gemes kesemsem si jabang bayi kepengen nyubit pipinya abang. Di tempat yang berbeda, Fakih lagi jalan di mall swalayan barengan teman sekerjaan cowok cewek pula. Tiba-tiba sosok Tante Parubaya berfaras cantik menghampirinya menyapa Fakih. Lalu dia meminta mau mengelus membelai rambutnya Fakih. Lantas dibelai dielus-elusnya itu rambut Fakih. Lalu dia bilang, "Maaf ya mas. Ini maunya si dede bayi. Aku lagi ngidam mas. Kalau nggak dituruti jabang bayinya bisa ngileran." Sontak teman-temannya Fakih pada ketawa. Lantas Fakih menatap si tante itu. Sambil berbisik dalam hatinya. Sungguh cantik itu si tante. Tapi, kapan aku menikah? Ah, hal yang aneh-aneh selalu menguntit mengikutinya. Begitu bisiknya Fakih. Kemudian insiden yang paling mumet bagi Fakih. Godaan bini orang. Mengajak berkencan lalu bercumbu rayu. Bermacam alasan curhatan kesemuan dan kepura-puraan lalu berujung berpolemik perselingkuhan. Berulang kali bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Berjalan 5 bulan bekerja. Tiba-tiba sesama koleha rekan kerja. Sosok cewek bersuami punya anak pula. Mulai dia senyum pasang aksi lantas PDKT macam alasan curhatan. Ujung-ujungnya mengajak perselingkuhan. Fakih dibuai dicumbu dirayu. Lalu berkencan seringkali pergi berjalan berduaan. Entah perginya kemana mereka berdua selalu selingkuhan. Fakih bekerja berjalan menjelang 1 tahun. Tak disangka dan tak diduga tanpa curiga ternyata akhir dari perselingkuhan membawa petaka juga. Fakih menjadi bulan-bulanan buah bibir teman-teman sekantornya. Fakih dibully digunjing dipermalukan habis-habisan. Mengganggu bini orang akhirnya Fakih resign lagi. Pernah juga Fakih mengalaminya. Sosok pimpinan perempuan di perusahaan. Di tempat kerja Fakih. Dia terang-terangan menggoda membujuknya. Kerap kali dia mengajak Fakih berkencan berduaan. Dia mirip bintang sinetron. Sosok Tante Parubaya. Cantik sekali raut wajahnya tampak usia muda mempesona. Kalau soal fulus tentu mulus. Nggak ada problem. Bahkan iseng-iseng Fakih candaan minta kado ulang tahun roda 4. Seketika diantarnya ke showroom silahkan tinggal pilih. Tapi kendaraan second. Lalu payment TF di tempat. Kali ini Fakih meraih kado istimewa 1 unit kendaraan second. Akhirnya dia mengajak ke suatu tempat suasananya berkelas. Asri sejuk nyaman segalanya ada makanan ataupun minuman tinggal pesan. Begitu tiba singgah di sana. Usai makan minum percakapan. Nggak sungkan lagi dia mengajak masuk ke dalam kamar spesial. Lalu dia berkemas dan mengajak Fakih berbuat begituan perselingkuhan nyaris semalaman. Usai melepas dahaga nafsu birahi berdua semalaman. Kemudian tante curhatan terus terang dengan beragam alasan. Kerap kali dia dikecewakan oleh suaminya. Suka serong berselingkuhan dengan perempuan lain. Saat ini pun suaminya sedang liburan. Bareng perempuan selingkuhan daun muda. Sudah menjelang 2 pekan pergi liburan di luar negeri. Ke Sydney lalu ke Turki jauh nun di seberang sana. Tentu aku juga bisa balas dendam dong. Ikutan pula berselingkuh. Begitu kilahnya. Tampaknya meniti karir di perusahaan ini. Gelagatnya tidak bagus bagi Fakih. Jauh dari keberuntungan menjelang 2 tahun bekerja. Suasana aroma aura perselingkungan terendus juga. Hingga pucuk pimpinan ultimatum finalti. Lalu seiring selembar surat PHK tiba. Fakih wassalam bengong kembali. Lantas Fakih berusaha lagi. Melamar ke perusahaan lainnya ternyata bersyukur masih ada kesempatan. Bagi Fakih untuk meniti karir di tempat kerjanya yang baru ini. Berselang Fakih bekerja 8 bulan berjalan. Entah karena apa. Tiba-tiba Meli sosok cewek teman sekantor. Dia pernah cover bintang iklan berfaras cantik. Lalu dia PDKT curhatan. Ternyata dia kerap dikecewakan mantannya lalu sakit hati. Lantas dia tanpa basa-basi ngajak Fakih berkencan. Ke apartemen tempat tinggalnya. Fakih tanpa menaruh curiga. Mereka berdua menyantap makanan dan minuman yang sudah tersaji di meja makan. Tak lama kemudian, usai makan Fakih sadar tidak sadar keleyengan oleng. Pening kepala pusing perasaan mengantuk sekali.
Namun birahi Fakih memuncak. Akal bulus Meli mulai beraksi. Lantas Fakih terhempas di atas ranjang. Kali ini Fakih terperangkap jebakan drama modus yang berbeda. Meli nggak mau kecewa lagi. Hingga dia menuntut ke pelaminan. Fakih tak berdaya. Tersandera dengan foto visual suasana mesum di atas ranjang. Lantas resepsi pernikahan berlangsung. Tak begitu lama Fakih terkena PHK. Lalu mereka berumah tangga hanya seumur jagung. Berujung menggugat cerai. Gara-gara Fakih PHK tak berdaya nggak punya apa-apa. Bikin beban buat Meli tentunya. Terkadang Fakih meratap diri. Introspeksi diri. Bingung bagaimana dengan keadaan yang memaksa dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Kali ini Fakih menanggung beban tulang punggung keluarga, tentunya sosok ibu yang sudah usia senja. Menjadi tanggungannya dengan selera yang berbeda, sosialitas selalu tersandera membelenggunya. Akhirnya Fakih melamar kerja lagi. Lantas ikut seleksi. Bersyukur Fakih diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Menjelang 2 tahun bekerja Fakih meraih prestasi. Infonya tak lama lagi bakal promosi naik posisi. Tiba-tiba kala itu Fakih kesandung lagi kasus yang sama. Tentu perselingkuhan biang keroknya. Fakih tersandera selingkuhan di tempat kerja dengan sosok manajer wanita. Tak lama menjalin perselingkuhan. Ternyata sosok wanita selingkuhannya pelaku otak penggelapan dana milik perusahaan. Akhirnya berimbas Fakih terancam di PHK. Seiring waktu terima surat PHK. Seketika Fakih duduk termenung murung merenung sejenak. Sambil menunduk Fakih bergumam dalam hati. Aku sejujurnya dari perselingkuhan itu. Terperangkap, terjebak hingga terbuai keenakan dan kenikmatan tersendiri. Tentu membantu meringankan beban berat. Tuntutan kebutuhan sehari-hari. Segalanya tinggal minta sama gebetan selingkuhan dan selalu ada dengan mudah aku dapatkan. Tapi aku takut juga. Yang aku terima akhir-akhir ini. Ternyata uang hasil korupsi penggelapan dana perusahaan. Sungguh mengerikan dan menakutkan. Bagaimana kalau uang yang pernah aku terima tiba-tiba diminta ganti dan harus dikembalikan? Bisa celaka aku. Uang itu sudah tiada dipakai bayar utangnya ibuku. Aku jera, aku kapok. Tapi harus bagaimana aku ini? Begitu Fakih berbisik dalam hatinya. Gundah gelisah terlihat kecut ketakutan. Lalu Fakih menyadarinya kini usia sudah kepala 3. Tak muda lagi, bahkan beranjak sudah dewasa. Nampaknya Fakih mencoba melamar lagi di salah satu perusahaan swasta juga. Akhirnya Fakih mengikuti seleksi, tes interview dan lainnya. Syukur alhamdulillah diterimanya. Lalu bekerja seperti biasa. Maunya sih Fakih ingin meniti merintis karir di perusahaan ini. Berkomitmen menaruh harapan jangka panjang. Buat masa depan. Karena sudah merasa lelah 10 tahun silam dampak perselingkuhan. Bekerja meniti karir kembali nol lagi di berbagai bidang pekerjaan dan tentu berbeda perusahaan. Berjalan 6 bulan bekerja. Rupanya Fakih kecantol teman rekan kerjanya. Sebut saja Andini, sosok wanita. Gadis yang masih lajang. Kali ini bukan lagi selingkuhan. Tapi kelihatannya mereka berdua sungguhan. Tidak hanya sekedar teman biasa satu pekerjaan. Tetapi mereka sudah melangkah lebih mendalam. Katanya buat masa depan. Menjalin hubungan asmara remaja usianya dewasa. Berkencan pergi berdua, nampak saling berikrar mengikat janji. Apalagi Andini kala ini sudah berusia menjelang kepala 3. Boleh dibilang kisah asmaranya sudah jauh menjurus ke level serius. Nampaknya Andini dalam meniti karir di perusahaan tempat dia bekerja saat ini. Kelihatan kurang mumpuni, bahkan punya niatan mau resign. Entah apa alasannya, diam-diam dia melamar lagi di perusahaan perbankan. Setelah mengikuti seleksi, tes interview, segalanya diikuti. Akhirnya diterima juga di bank swasta ternama di Jakarta. Tampaknya bagi Fakih sih bersyukur, pujaannya lolos diterima bekerja sebagai karyawati bank swasta ternama di Jakarta. Tetapi entah kenapa, akhirnya Fakih ikutan juga jejak Andini. Berselang 4 bulan pasca Andini resign, ternyata Fakih resign pula dari perusahaan tempat ia bekerja. Kali ini nampaknya Fakih kelabakan mencari lowongan kerja. Entah bagaimana benar atau tidak. Katanya dia mengaku bekerja lagi tapi tersamar. Tak nampak kejelasan bekerja di mana rimbanya. Bahkan infonya mau lanjut strata 1. Apakah harapan, impian atau kenyataan? Tak ubahnya hanya dalam bayangan, apakah dongengan doang. Namun suasana batin sosok Fakih kali ini terbayang berkecamuk gelisah membelenggu.
Tentu risau galau gundah gulana merasuk tersandera. Bagi Fakih sendiri, kelilit akan ikrar janjinya. Dengan memberikan harapan persembahan pada sosok pujaan idaman hati. Kapan melenggang ke jenjang pernikahan buat masa depan? Sudah tentu hingga kini Andini menunggu. Ikrar janjinya Mas Fakih menaruh harapan. Kapan singgahnya kenyataan? Kapan abang meminang? Kapan abang melamar ke pelaminan? Apakah harap-harap cemas? Apa hanya impian angan-angan belaka? Ternyata keponakannya menelisik juga. Sama sosok tantenya. Lalu ia berbisik dalam hati. Duh, kasihan itu tante aku, Mbak Andini. Bekerja tiap hari. Pergi pagi pulang petang. Terkadang hingga larut malam. Sosok pekerja keras meniti karir. Tentu mencari nafkah. Tapi, teriring doa. Aku tak mampu mau berucap. Lagi-lagi infonya. Fakih mau mencoba usaha mandiri. Mau belajar berwirausaha agar terhindar dari biang kerok perselingkuhan. Dengan masa kerja pengalaman pahit 10 tahun silam sudah berlalu. Perselingkuhan berujung berantakan hancur-hancuran. Teriring waktu berlalu. Seiring tambah usia, tentu mereka berdua umurnya semakin tua. Wassalam. Tentunya dalam kisah cerita ini, nama pemeran hanya nama samaran apabila terdapat nama pemeran, tempat dan peristiwa kejadian yang sama. Mohon dimaafkan. Dan bukan unsur kesengajaan. Tapi hanya kebetulan saja. Entah nyata atau fakta. Kisah cerita ini terbalut fiksi imajinasi. Semoga memuat spirit edukasi positif. Menuai hikmah manfaat dan peringatan. Serta pesan moral yang terinspirasi. Menarik. Terhibur bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian kisah punya cerita ini, jangan lupa ditekan tombol like, komen, share and subscribe. Agar kita bisa lebih semangat lagi buat konten-konten yang menarik berikutnya. Supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi atas dukungan semua. Terima kasih.